untuk mudik gratis itu sudah hampir 10 juta kita itu. 10 juta penumpang ya? Memfasilitasi itu ya. Jadi tapi ini masih kurang dari tadi jumlahnya kita kan tahun kemarin 150 juta seperti itu. Nah ini harapannya ini kita akan tingkatkan ya kan. Jadi memang gini nanti kendaraan roda 2-nya itu diangkut oleh ada yang lewat kapal dari Tanjung Priok ke Tanjung Perak ya kan. Penumpangnya ini naik bis ya kan seperti itu. Nah, ini harapannya ini nih yang kita Komisi 5 terutama fraksi PKB mendorong agar mudik gratis ini volumenya ditingkatkan dari tahun sebelum-sebelumnya ya. Karena ini memang sangat efektif ya Pak Miko ya. 54% dari penduduk Indonesia ini melakukan mudik seperti itu. Bayangin aja. Hampir 160 juta. Iya, itu tertinggi. Jadi kita bicara dari persentase penduduk ya seperti itu. Di Cina walaupun 1 miliar lebih, tapi kan nggak ada seperti itu. Di Jepang juga seperti itu. Nah inilah kekayaan budaya kita ya kan ya kita karena silaturahmi ya itu. Dan ini Pak pemerintah memang harus turun dan ini menggerakkan ekonomi daerah juga. Betul. Jadi semuanya jadi duitnya tidak hanya di kota, ada mengalir ke pedesaan di daerah. Akhirnya pertumbuhan ekonomi di daerah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat PKB TV? Jumpa lagi dengan saya Cak Rohim dalam Parley Show, obrolan tentang isu-isu terkini dari Parlemen Senayan, Jakarta. Saat ini bersama saya hadir Kapoksi atau Kepala Poksi Komisi 5 DPR RI dari fraksi PKB, Bapak Sujatmiko. Assalamualaikum Pak Sujatmiko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan Nataru kemarin secara umum dinilai sukses. Dan di depan mata kita segera kita akan menghadapi Ramadan, kemudian arus mudik dan balik yang dalam catatan saya lebih dari 150 juta tahun lalu. Masyarakat Indonesia melaksanakan mudik dan balik. Angka yang sangat signifikan, tentu ini membutuhkan persiapan-persiapan yang sangat serius juga. Dalam catatan saya juga tahun lalu pelaksanaan arus mudik juga relatif cukup sukses. Tentu ada masih juga cukup tinggi angka kejadian kecelakaan, dan tentu ini kita berharap ke depan ini masih ada waktu. Kita tidak ingin cerita misalnya perbaikan jalan dikerjakan benar-benar mendekati hari H pelaksanaan, karena itu selain mengganggu ya tentu ini tidak habit yang nggak baik. Pak Sujatmiko, dari evaluasi yang dilakukan Komisi 5, Komisi 5 ini mitranya Kementerian Perhubungan dan juga PUPR, yang keduanya terkait dengan pelaksanaan baik kemarin Nataru maupun nanti di mudik Lebaran. Pak Sujatmiko, apa pembahasan yang sudah dilakukan Komisi 5 dengan mitra-mitra yang terkait kemarin, evaluasi dari pelaksanaan Nataru seperti apa, dan nanti juga bisa diurai tentang bagaimana kesiapan atau beberapa hari ini menjelang Ramadan yang sudah di depan mata ini. Tentu kesiapan infrastruktur baik transportasi darat, laut dan udara seperti apa? Ya, selamat siang untuk rekan-rekan PKB TV ya. Jadi pertama kami dan Kementerian Perhubungan dan juga Kementerian PU sebagai penyiapan infrastrukturnya salah satunya telah melakukan evaluasi Nataru. Alhamdulillah Nataru tahun 2025-2026 ini berhasil. Jadi dari tanggal 18 Desember sampai tanggal 5 Januari itu tercatat ya 110 juta kendaraan dan orang 110 juta ya? 110 juta cukup itu melakukan perjalanan, dan alhamdulillah turun tingkat kecelakaannya 7%. Jadi ini buat acuan kita juga nanti untuk mudik Lebaran ya. Jadi memang banyak strategi-strategi yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan sebagai stakeholder pelaksananya, dan ini juga
peran serta dari pemerintah yang benar-benar mengatur tentang libur ya. Jadi ada liburnya itu diatur. Jadi itu berdampak ya berdampak sekali. Jadi pertama gelombang pertama itu sebelum Natal, itu libur pertama, ya kan. Setelah itu baru yang tahun baru, dan juga pemberlakuan WFA ya. Ini penting juga. Jadi para pekerja bisa melakukan bekerja di luar kantor seperti itu ya. Di luar kantor. Work from anywhere ya. Ya, anywhere. Itu peran sertanya sangat tinggi juga. Jadi masyarakat tidak bersama-sama, ya kan. Terus yang terakhir juga memang tingkat kesadaran dari para pengguna kendaraan, terutama roda 2 ini sudah mulai sadar bahwa memang tingkat kecelakaan paling tinggi ya, grafiknya itu memang kendaraan roda 2. Nah sekarang kendaraan roda 2 itu sudah mulai ditinggalkan. Dan juga kemarin strategi-strategi adanya mudik atau program Nataru bersama-sama. Jadi difasilitasi mudik bareng ya? Mudik bareng ya, difasilitasi oleh Kementerian Perhubungan dan juga dari Danantara dan perusahaan-perusahaan ya. Itu sangat membantu, dan kendaraan roda 2-nya diangkut ke tempat tujuan. Itu salah satunya. Untuk ini Pak Sudmiko, yang seringkali dikeluhkan masyarakat itu ketika mendekati nantinya mudik Lebaran gitu ya. Kadang-kadang pembangunan penambalan jalan itu sudah benar-benar mepet baru dilaksanakan. Itu seperti apa? Jadi sebenarnya gini, kita tahu hampir semua di ruas jalan ya, itu dengan cuaca yang hujan ya, hujan tinggi, itu memang kerusakan jalan itu tinggi. Nah, kita ingin melakukan pelayanan yang terbaik. Sebenarnya pemeliharaan itu rutin ya, nggak pada saat mendekati Lebaran atau Natal, tidak. Sebenarnya tiap periode itu harus, jadi ada jalanan rusak, bolong, ya itu harus ditutup. Ya, jembatan yang sambungannya atau ekspansinya kurang bagus itu diperbaiki. Tapi untuk meningkatkan pelayanan pada saat Nataru maupun mudik Lebaran itu ditingkatkan. Nah, jadi sepertinya seolah-olah baru mau Nataru mau Lebaran aja diperbaiki, padahal nggak tiap hari diperbaiki. Tapi ini ingin memberikan peningkatan yang lebih baik karena tingkat penggunanya semakin tinggi. Sama juga kita di pelabuhan, seperti di pelabuhan. Kemarin juga kita berlakukan ya, di pelabuhan itu kita berlakukan satu tarif ya. Jadi di pelabuhan terutama Merak Bakauheni. Jadi tidak ada lagi tarif yang di VIP ataupun jadi semua sama. Jadi tarifnya tarif reguler flat dengan ya? Flat. Jadi penumpang tidak menumpuk di satu tempat. Seperti itu juga salah satu memperlancar Nataru dan mudik Lebaran, kira-kira itu. Ini seiring dengan yaitu curah hujan yang tinggi yang dalam beberapa waktu terakhir ini baik di wilayah Jabodetabek maupun di lainnya kan ini cukup tinggi juga gitu. Kerusakan jalan juga kita pantau cukup banyak terjadi di mana-mana. Ini gimana? Agar nantinya benar-benar mungkin puasa sudah mulus semuanya itu jalanan gitu Pak. Jadi memang semakin kesini ya, tahun Idul Fitri itu semakin maju. Ya memang tantangannya sekarang musim hujannya belum habis, ya kan? Itu tantangannya makin. Nah, tapi ini kan di awal tahun ya. Di awal tahun ini awal pemeliharaan ya. Harapannya memang pemerintah dalam hal ini Kementerian PU sebagai stakeholder dalam seluruh infrastrukturnya. Jadi ini benar-benar memperbaiki dengan baik. Dan juga kita juga mulai ya. Kita ini ada sosialisasi penerapan zero odol, walaupun nanti zero odolnya itu di tahun 2027, di awal Januari 2027 itu zero odol. Jadi salah satu kerusakan jalan itu memang karena beban yang berlebih seperti itu. Nah, inilah zero odol. Harapannya ya itu bisa mengurangi tingkat kerusakan di jalan, dan juga bebannya makin ringan nih Kementerian PU. Harapannya ini kan pemerintahan baru ya Pak Prabowo, harapannya bisa lebih menangani semuanya dengan baik. Jadi mitigasinya dilihat, mudah-mudahan seluruh infrastruktur yang ada, mau darat, laut, udara ini bisa siap untuk
mudik Lebaran seperti itu. Terkait dengan cuaca ini juga selain misalnya jalan-jalan yang banyak terjadi kerusakan, ini kalau kita bicara tentang mudik Lebaran kan ini ada laut, kemudian ada udara. Ini seperti apa yang harus diperhatikan terkait dengan kondisi cuaca yang hingga saat ini arus hujan juga masih cukup deras gitu. Jadi kalau di laut memang kita harus mitra kerja kita ada namanya BMKG ya, Badan Meteorologi dan Geofisika ya. Jadi ini memberikan update day by day ya kan, sampai seminggu ke depan itu update-nya benar-benar diberikan informasi terutama untuk penerbangan dan pelayaran. Jadi di saat-saat tertentu memang tidak boleh dilakukan pelayaran. Tapi memang kita mudah-mudahan ya, kita juga sedang melaksanakan modifikasi cuaca di daerah-daerah tertentu, terutama di sekitaran Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Harapannya di bulan Maret ya kan, kita nih Lebaran di tanggal 19-an ya di bulan Maret. Harapannya cuacanya sudah baik karena itu sudah memasuki transisi ke musim kemarau. Tapi memang dampaknya tadi ya, saya balik lagi, dampaknya infrastrukturnya itu sangat kita tantangan ya, mudah-mudahan itu baik. Kan sekarang ini memang cuaca ini kalau kita lihat ya, kemaraunya semakin sedikit. Kita lihat sekarang ini cuaca akhir tahun ini anomali cuaca ya, anomali makin sedikit. Bahkan kita tahu pada saat kemarin ada bencana di Sumatera, di Aceh, Sumut dan Sumbar, itu tercipta siklon tropis. Itu sesuatu yang jarang dan tidak mungkin sebenarnya. Ada siklon di daerah Katulistiwa. Biasanya itu di atas 6 derajat lintang utara maupun 6 derajat lintang selatan itu siklon itu terbentuknya. Ini malah di area Katulistiwa di 0 sampai 4 derajat lintang selatan itu memang kita juga sekarang ini memang benar-benar kita memang harus hati-hati. Kita memang tidak bisa memprediksi seperti di era tahun 90-an yang cuacanya terlihat lebih bisa diprediksi ya kan, seperti itu. Nah ini seperti itulah kira-kira. Kalau dari kan kalau misalnya nanti mudik Lebaran itu biasanya kalau dulu selalu ada misalnya pengaturan lalu lintas, misalnya one way dan sebagainya. Itu sudah mulai dibicarakan belum dengan Kemenhub atau dengan Ditlantas gitu? Jadi minggu depan kita akan melakukan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Perhubungan sebagai leader sektornya, mengundang juga PU dan Korlantas, BMKG ya. Semuanya kita undang untuk kesiapan daripada mudik Lebaran itu. Jadi skema-skema yang sudah kita jalankan seperti one way, kontraflow itu sangat baik membantu, karena kita tahu kalau dari daerah Jabodetabek itu hampir 90% itu ke arah timur. Ya berarti kita yang kecil sekali 10% yang ke arah barat. Nah itu otomatis mungkin biasanya ya itu kalau 1 minggu sebelum hari dari Idul Fitrinya atau 1 Syawalnya itu biasanya masih kontraflow. Tapi kalau sudah mendekati 3 hari, nah itu dibuat penerapan di jalan tol one way seperti itu untuk mempercepat ya kan laju dari barat nih ke timur seperti itu. Dan juga di pelabuhan, di bandara juga pelabuhan juga seperti itu akan menambah kapasitas kapal feri yang biasanya cuma 40 kapal, ini ditingkatkan bisa sampai 80 kapal supaya lebih cepat seperti itu. Dan juga banyak nanti modifikasi lalu lintas atau traffic yang harus dicoba ya, termasuk juga pesawat seperti itu, penerbangan ini juga otomatis yang jarak-jarak perjalanan-perjalanan yang biasanya penuh itu akan ditambah ya kan ya, dan juga ditambah kereta api yang harus biasanya perjalanan
ke Surabaya misalkan hanya sehari normalnya 6 perjalanan, bisa ditambah sampai 10 perjalanan dengan menambah gerbong dan juga menambah rute perjalanan baru, kira-kira seperti itu. Ini baru akan ada rapat dengan Kemenhub dan mitra terkait dalam pelaksanaan persiapan mudik nanti. Tapi kalau dari catatan Komisi 5, misalnya dari evaluasi baik di 2025 maupun di tahun-tahun sebelumnya, poin apa yang paling krusial yang harus disampaikan ke Kemenhub dan mitra terkait agar mudik ini tahun ini terutama nanti bisa jauh lebih baik, tentu termasuk kalau kita belajar dari yang terdekat kemarin dari Nataru, apa poin apa yang paling krusial sehingga angka kecelakaan terutama termasuk tingkat kemacetan benar-benar bisa jauh diperbaiki gitu Pak. Jadi yang pertama kita juga harus melibatkan kementerian lain, dalam hal ini Kementerian ARB dan Seknek ya, untuk mengatur liburnya. Jadi karyawan ini harus diatur liburnya ya kan. Terus juga tadi bisa bekerja di misalnya WFA ya, seperti itu. Dan juga terapan strategi-strategi yang lain seperti itu ya. Dan juga kalau kita lihat di jalan tol memang banyak sekali krusialnya itu pada saat mau berbuka puasa. Jadi maghrib ini memang tingkat kepencetannya tinggi karena semua orang ingin, terutama pengguna jalan tol ya, itu ingin berbuka puasa berbarengan, ya kan ya. Itulah kemarin sudah kita sampaikan di evaluasi yang tahun kemarin agar ditambah rest area atau TIP ya di daerah-daerah tertentu yang padat ya. Jadi itu harus ditambah. Dan juga di sini juga harus kesiapan daripada BBM, Pertamina juga harus siap ya. Terus juga kita juga harus lihat dari sisi yang lain supaya kecelakaan ini bisa turun. Kita memang pinginnya ya untuk kendaraan roda 2 itu sedikit sekali. Kalau bisa kendaraan roda 2 itu di bawah 10%. Jadi semuanya menggunakan fasilitas roda 4 dan bis ya, dan kereta dan pesawat itu, karena kendaraannya angkutan yang paling aman adalah itu roda 2 ini yang harus kita pikirkan. Masalahnya kan ini biasanya di cost-nya, biaya ketika misalnya satu keluarga gitu kan, biaya tiketing itu juga sering jadi persoalan ketika musim-musim peak season seperti ini. Jadi memang kemarin kita yang tercatat ya untuk mudik gratis itu sudah hampir 10 juta kita itu. 10 juta penumpang ya? Memfasilitasi itu ya. Jadi tapi ini masih kurang dari tadi jumlahnya. Kita kan tahun kemarin 150 juta seperti itu. Nah ini harapannya ini kita akan tingkatkan ya kan. Jadi memang gini, nanti kendaraan roda 2-nya itu diangkut oleh ada yang lewat kapal dari Tanjung Priok ke Tanjung Perak ya kan. Penumpangnya ini naik bis ya kan, seperti itu. Ya, ini harapannya ini nih yang kita Komisi 5 terutama fraksi PKB mendorong agar mudik gratis ini volumenya ditingkatkan dari tahun sebelum-sebelumnya ya. Karena ini memang sangat efektif ya Pak Miko ya. Jadi itu yang kita dorong ya. Jadi memang kemampuan Kementerian Perhubungan dengan fiskalnya sekarang itu tidak mungkin mengcover semua. Tapi kan seluruh kementerian itu punya karyawan, punya pegawai lah itulah. Terus juga dari Danantara ya, itu berapa BUMN ya, harapannya itu. Terus Pemda juga seperti itu. Itu yang harus kita dorong. Karena kalau itu berhasil mudik gratis ya, atau mudik murah lah ya seperti itu ya, itu bisa sangat membantu sekali menurunkan tingkat kecelakaan. Poinnya di situ. Kalau kita menurunkan tingkat kecelakaan dan tentu meringankan beban masyarakat yang menjelang Lebaran butuh pembiayaan yang lebih tinggi selain transportasi kan begitu. Betul. Memang pastinya terkadang gini, yang ingin mudik itu, oh nanti kalau saya nggak bawa kendaraan di kampung bagaimana? Seperti itu. Nah harapannya itu. Nah memang ini kita sedang, bahkan kereta api ya, Dirjen Kereta Api juga menyiapkan banyak gerbong. Jadi kan biasanya gerbong ini untuk logistik ya, kereta gerbong ini pada saat Nataru dan mudik Lebaran ini semuanya ditaruh adalah kendaraan roda 2 untuk motor, untuk angkut motor ya. Seperti itu. Dan juga ada juga kereta yang kombinasi kereta
penumpang dan di belakangnya motornya seperti itu. Udah kita buat seperti itu. Tapi emang ya karena kita tahu sendiri 150 juta tingkat ini ya. Jadi kan bukan hanya kita bicara bukan hanya Pulau Jawa ya. Nah, karena memang lain seperti itu. Karena memang mudik ini adalah tradisi kita yang tentu ini juga satu kekayaan tersendiri kan gitu. Jadi ya memang mungkin satu-satunya di dunia yang punya tradisi hampir kita bicara hampir 60%. Kemarin kan 54% dari penduduk Indonesia ini melakukan mudik seperti itu. Bayangin aja. Hampir 160 juta. Iya, itu tertinggi. Jadi kita bicara dari persentase penduduk ya seperti itu. Di Cina walaupun 1 miliar lebih, tapi kan nggak ada seperti itu. Di Jepang juga seperti itu. Nah inilah kekayaan budaya kita ya kan ya, kita karena silaturahmi ya itu. Dan ini Pak, pemerintah memang harus turun dan ini menggerakkan ekonomi daerah juga. Betul. Jadi semuanya, jadi duitnya tidak hanya di kota, ada mengalir ke pedesaan di daerah. Akhirnya pertumbuhan ekonomi di daerah juga baik, dan dalam hal ini pemerintah daerah juga nggak perlu takut dengan fiskal yang rendah sekarang ya, karena ada pembatasan atau pengurangan transfer daerah. Nah itu harapannya momen kemarin Nataru bisa membantu, momen mudik Lebaran besok bisa membantu, dan juga daerah-daerah juga pariwisatanya dan apa juga harus disiapkan dengan baik sih, kira-kira itu. Oke, terima kasih, luar biasa obrolan tentang bagaimana persiapan mudik terutama, dan kemarin evaluasi Nataru. Kita berharap mudik dan arus balik Lebaran tahun ini nantinya akan jauh lebih baik daripada tahun kemarin, yang secara data tahun kemarin juga relatif lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan ini masih ada spare waktu untuk membuat persiapan lebih karena puasa masih beberapa hari lagi. Tentu stakeholder baik Kemenhub, Polri dan lain-lainnya benar-benar bisa melakukan persiapan yang lebih matang lagi, sehingga pelaksanaan mudik dan arus balik tahun ini akan jauh lebih efektif. Demikian obrolan kami dengan Pak Sujatmiko, Kapoksi Komisi 5 Fraksi PKB DPR RI. Terima kasih Pak Sujatmiko. Ya, sama-sama. Sukses selalu, dan sampai jumpa dengan tema-tema lain di Parley Show PKB TV. Jangan lupa subscribe channel YouTube PKB TV dan juga di akun-akun medsos PKB TV lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.